Yang pertama yang kita isi adalah nama lengkap. Nah, nama lengkap kita sesuaikan dengan KTP yang kita miliki. Nah, setelah nama lengkap sudah kita isi, kemudian kita tulis lagi nomor chip kita. Nomor chip ini biasanya tertera pada buku anggota seperti yang ada pada layar ini. Nah, setelah itu kita isi nomor handphone atau nomor WA. Ini diisi wajib WA yang aktif agar mudah untuk dihubungi untuk proses lebih lanjut. Nah, setelah itu kita tulis lagi tempat dan tanggal lahir kita, sama sesuaikan dengan data diri kita yang ada di KTP. Nah, begitu juga dengan penulisan alamat. Diupayakan selengkap mungkin agar memudahkan proses ke depannya. Nah, setelah alamat kita isi, kemudian kita pindah ke bawah lagi nama suami atau istri. Nah, contoh di sini yang mengajukan pinjaman atau membuat permohonan adalah suami. Nah, yang diisi di sini adalah nama istri. Setelah itu, kemudian kita lanjut ke bawah, ada pekerjaan pemohon. Nah, ini pekerjaan pemohon yang diisi atau pekerjaan kita. Contoh, kita contohkan di sini karyawan swasta. Nah, setelah itu kita pindah ke bawah lagi pekerjaan suami atau istri, berarti di sini yang diisi karena yang memohon pinjaman adalah suami, jadi yang diisi di sini adalah pekerjaan istri. Contoh, istri bekerja sebagai ibu rumah tangga. Nah, setelah itu di bawahnya lagi ada nama dan alamat tempat kerja. Nah, karena di sini tadi pekerjaan pemohon adalah karyawan swasta, nah pemohon ini bekerja di mana? Contoh di PT Bona, alamatnya di mana? Jadi diisi selengkap mungkin. Kemudian di bawahnya ada mengajukan permohonan pinjaman sebagai berikut. Nah, jumlah permohonan pinjamannya berapa yang diajukan? Silahkan kita tulis saja di sini. Contoh 20 juta rupiah. Nah, setelah itu tujuan pinjamannya untuk apa? Nah, kita contohkan di sini tujuan pinjamannya untuk membeli pupuk sawit. Nah, setelah selesai mengisi tujuan pinjaman, kemudian kita pindah lagi ke jangka waktu bayar atau jangka waktu kita mau mengembalikan pinjaman ini berapa lama, berapa bulan. Jadi di sini hitungannya per bulan. Nah, kita contohkan di sini 60 bulan atau 5 tahun. Nah, kemudian rencana angsurannya berapa? Kita contohkan di sini 595.000. Untuk rencana angsuran bisa kita tanyakan kepada petugas atau staf bagian kredit. Nah, setelah itu lengkap diisi, kita pindah ke bawah. Sebagai pertimbangan, saya melampirkan. Nah, di sini apa-apa yang kita lampirkan? Di sini kita centang saja contoh fotokopi KTP, fotokopi KK, bukti penghasilan, lain-lainnya silahkan tuliskan, kemudian barang jaminan. Ini kita centang saja. Nah, kemudian di bawahnya di poin A-nya ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan sapala. Nah, ini kita total ada berapa simpanan pokok, wajib, dan sapala kita atas nama kita. Misal contoh tadi atas nama Bona, kita total ada berapa nominal yang tertera di buku. Kita contohkan di sini 5 juta rupiah. Begitu juga yang di bawahnya misalnya kita akan menyertakan jaminan simpanan dari istri kita. Nah, di sini kita tulis namanya Ventura, kemudian kita tulis nominalnya berapa, kita contohkan 5 juta. Nah, karena di sini masih ada resiko, sehingga untuk menutupi resiko pinjaman itu tadi harus ada barang jaminan. Nah, di poin C kita tulis, kita contohkan misalnya sertifikat. Nah, di sini kita tulis sertifikat apa untuk memudahkan proses berikutnya. Nah, setelah itu demikian permohonan ini saya ajukan. Saya menyatakan bahwa semua informasi di atas adalah benar adanya. Saya mempersilahkan pihak Kredit Union Bonaventura melakukan penyelidikan untuk menguji kebenaran informasi yang saya berikan. Apabila terdapat informasi yang tidak benar setelah dilakukan penyelidikan kredit, saya bersedia pinjaman ini ditolak. Nah, setelah kita membuat ini, kita tulis tanggal berapa kita mengajukan permohonan, kemudian kita melakukan tanda tangan. Nah, di pemohon kita tulis nama kita, kemudian mengetahui. Nah, mengetahui ini istri kita, karena di atas tadi ada istri kita, jadi yang lainnya kita coret saja seperti orang tua, atasan, dan suami. Nah, yang mengetahui ini adalah pihak istri kita. Gimana jika masih lajang, masih bujang, atau masih gadis? Nah, bisa di bagian mengetahui ini adalah orang tua atau wali. Nah, begitu. Kemudian di bawahnya ada para penjamin pinjaman. Nah,
untuk penjamin pinjaman ini adalah anggota CU Bonaventura yang aktif yang bisa menjadi penjamin. Nah, kita contohkan di sini ada 3 penjamin. Contoh yang pertama ada Bona, yang kedua Ven, dan yang ketiga ada Tura. Nah, di sini kita isi, kita minta tanda tangan mereka, kemudian kita minta nomor chip mereka dan nomor HP mereka. Ini kita isi sesuai dengan form yang ada. Nah, demikian tutorial singkat tentang pengisian form pinjaman atau formulir pinjaman di bagian depan. Mudah-mudahan tutorial ini dapat membantu kita dalam pengisian formulir pinjaman di CU Bonaventura.